Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Bismillah wal ibni warahul kudus alillahu wahid. Amin. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pengajaran kita untuk setiap hari Rabu sore tanggal 22 Juni 2022 ini, yaitu belajar melanjutkan dari Injil Yohanes. Kita sudah sampai chapter yang ke-39 dari Injil Yohanes pasal yang ke-7. Kita baca saja dulu dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kalau waktunya masih mencukupi, kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Tolong bacakan Injil Yohanes pasal 7, ayatnya 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah pengajarannya yang ada di dalam pasal 6 itu. Yang ada pada waktu dia masih di Yudea, di Yerusalem. Yesus berjalan keliling Galilea. Galilea itu provinsi sebelah utaranya, provinsi Yudea, di mana kota Yerusalem berada. Sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Mengapa dia tidak mau? Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ya tentunya bukan semua orang Yahudi ya, terutama para pemimpin agama dan orang-orang yang memang tidak senang pada Yesus. Yesus menghindar bukan karena dia takut. Yesus menghindar karena semua apa yang dilakukan itu adalah harus sesuai dengan rencana Bapa. Kalau rencana Bapa belum terjadi, dia tidak akan memaksakan diri. Bahkan lahirnya ke dunia pun itu ditetapkan waktunya oleh Bapa. Kita baca dalam Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, ada. Kalau orang tanya kenapa sih kok Yesus datangnya pada abad itu ketidak abad sekarang? Loh, atau abad sebelumnya? Itu sesuai dengan ketetapan waktunya Allah dia datang itu. Karena sebagai firman Allah, dia punya kehendak yang satu dengan Allah sendiri. Jadi apa yang dikehendaki Allah, itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat ini bahwa dia menyingkir ke Yudea bukan karena dia takut mati, tapi waktunya untuk dia melakukan itu memang itu waktu penyelesaian dari karyanya itu belum tiba.
Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat. Maaf. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga pasal 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan kau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Kapan pekerjaan itu selesai sebenarnya? Kita baca Yohanes pasal yang ke-19. Ayatnya yang ke-28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah, Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Terus Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi memang ada pekerjaan yang akan diselesaikan, dan selesainya itu kalau dia mati disalibkan. Berarti bukan dia takut mati ketika dia menyingkir pada saat di dalam Yohanes 7 itu. Karena dia tahu pekerjaannya itu akan melibatkan kematian. Dan kalau dia mati di atas salib itu sudah selesai. Pekerjaan apa? Pekerjaan penebusan. Terus kan ayat itu? Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan mati. Disitulah selesainya karya Yesus. Dan itulah pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan kita baca juga dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah karena dia firman-Nya Allah yang keluar dari Allah. Dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah karena firman seseorang, kata seseorang itu menggambarkan apa yang di dalam pikiran orang itu. Terus demikianlah sebagai firman-Nya Allah, dia menggambarkan Allah itu menjadi gambarnya Allah itu sendiri. Terus? Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ya, karena Allah menopang segala sesuatu melalui firman ini. Terus? Yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian. Nah, setelah ia selesai mengadakan penyucian, apa? Ia duduk di sebelah penyucian kanan. apa? Penyucian dosa. Penyucian dosa. Kapan itu? Disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dari mati. Itulah penyelesaiannya itu. Terus? Ia duduk di sebelah kanan. Lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau gitu, Yesus tidak takut mati karena dia tahu bahwa yang dia ditugaskan ke dunia itu untuk menyelesaikan pekerjaan itu, dan pekerjaan itu selesai kalau dia mati disalibkan. Lalu bangkit dari kematian, naik ke surga. Makanya kalau di dalam Yohanes pasal 7 ini dikatakan sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya, bukan karena dia takut, karena waktunya belum genap, waktunya belum tiba. Dia tidak akan mendahului sesuatu apa yang tidak dikehendaki oleh Bapa sendiri. Ayat 2, Yohanes pasal 7. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pondok Daun itu memperingati ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun. Nah, bagaimana hari raya itu dirayakan? Coba kita baca Imamat 23:34. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7, itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Terus? Pada hari yang pertama, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya, kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Terus? Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan. Terus, sekarang kita baca Ulangan 16 ayat 13. Ulangan 16 ayat 13. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu
engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu. Ya, pada waktu perayaan Pondok Daun ini, orang Israel akan membuat rumah-rumahan yang dibuat dari daun-daunan. Selama 7 hari mereka tinggal di luar rumah. Pada waktu saya di Amerika, ketika saya pergi ke New York di daerah wilayah orang Yahudi, kalau pas hari raya Paskah, biarpun rumahnya gedung-gedung di belakang mereka membuat gubuk terbuat dari daun-daunan. Di situ mereka makan, di situ mereka hidup. Itulah perayaan dari Pondok Daun yang mengenang Mengenang pengembaraan orang Israel di padang belantara yang hidup di pondok-pondok daun ini. Nah, saat ini hari raya Pondok Daun itu. Ya. Nah, biasanya mereka akan pergi ke Yerusalem. Nah, makanya dikatakan ayat 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea. Ya, karena mereka di Galilea ya. Di Nazaret itu di provinsi Galilea. Maka berangkatlah dari sini, maksudnya dari Galilea. Pergi ke Yudea. Yudea itu di mana di kota Yerusalem berada. Terus? Supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Nah, disangka mereka bisa mendikte Yesus supaya terkenal dirinya, nampakkan dirimu pada orang. Yesus tidak butuh terkenal karena tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk membawa keselamatan yang sesuai dengan genapnya waktu. Tidak ada yang bisa mendikte kamu harus pergi sana atau tidak pergi ke sana. Dia selalu berjalan sesuai dengan bimbingan dan kehendak Bapaknya. Ketika genap waktunya. Terus, ayat 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Nah, Yesus bukan karena pengakuan di muka umum. Diakui atau tidak itu bukan urusannya. Yesus hanya mengajarkan kebenaran, berita sukacita, supaya orang diselamatkan. Tetapi tidak bisa itu dilakukan demi untuk ketenaran diri. Dia bukan cari ketenaran. Nah, saudara-saudaranya ini, yang menurut tradisi itu adalah anaknya bibinya Yesus. Maria juga namanya. Adik dari Bunda Maria. Istrinya Kleopas. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Ayatnya 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas. Ya, itu ada Maria punya saudara, entah saudara yang bagaimana. Atau ada saudara ibunya, Maria istri Klopas, dan inilah ibunya Yakobus dan Yoses yang disebut saudara-saudara Yesus. Berarti yang disebut saudara ini adalah saudara sepupu. Ya. Ya, mereka berpikirnya secara duniawi. Dipikir Yesus ingin ketenaran, supaya dirinya dielulukan orang. Tapi mereka tidak mengerti bahwa bukan itu tujuan Yesus datang. Ya. Jika engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ya, itu kalau orang ingin pamer. Kalau dia ingin jadi tukang sulap, sudah dikenal orang akan lakukan itu, tapi dia bukan. Dia adalah juru selamat. Untuk manusia yang semua tujuan kedatangannya adalah sesuai dengan yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan. Bukan menuruti kehendaknya sendiri. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu tujuannya dia datang itu. Maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dari Bapa, karena firman Allah dan Allah itu sendiri hanya mempunyai satu kehendak. Dan tidak boleh bertentangan, tidak bisa bertentangan kehendak firman dan kehendak Allah yang memiliki firman itu. Ya toh? Ayat yang ke-5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Mengapa tidak percaya? Karena mereka memahami tentang Mesias itu secara berbeda.
Bagi Yesus, Mesias adalah Dia yang mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dia yang datang nanti menjadi raja, bukan raja duniawi, tapi raja yang kekal. Diangkat, diberi segala kuasa di dunia dan di surga dan di bumi. Menurut Matius 28 ayat 18. Tapi bagi mereka, Mesias itu anak Daud, jenderal manusia biasa yang akan mengalahkan pemerintah Romawi dan akan memberikan bangsa Yahudi, bangsa Israel kemenangan atas bangsa-bangsa yang lain. Ya, ternyata bukan itu kan. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus, kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Coba kita baca Yohanes pasal 6 ayat 15. Yohanes 6 ayat yang ke-18. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dia tidak mau karena raja mereka adalah raja secara duniawi. Padahal Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Iya, kita baca juga dalam Matius 26. Di dalam Matius pasal yang ke-26, Kristus mengatakan demikian. Ayat 52-53. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci?" Jadi sebenarnya Saudara Yesus mampu untuk minta Bapa mengirimkan malaikat. Tapi karena dia tidak tertarik untuk mendirikan kerajaan duniawi, dan dia bukan kerajaannya bukan dari dunia ini. Dan pekerjaan yang harus diselesaikan untuk melibatkan penyalipannya di atas salib, kematiannya di atas salib, dan akhirnya mati, dikuburkan, dan bangkit dari kematian, lalu naik ke surga. Apa perlunya meminta malaikat turun itu? Apa perlunya ada pasukan untuk membela dia? Nah, ini saudara-saudaranya tidak ngerti gitu loh. Disangka, jadi mereka tidak percaya dikarenakan mereka salah mengerti tentang apa yang dimaksud dengan Mesias sesuai dengan pemikirannya sebagai orang Yahudi. Itulah sebabnya sampai sekarang pun orang Yahudi tetap tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Bagi orang Yahudi, Mesias itu belum datang. Karena menurut mereka Yesus tidak memenuhi syarat sebagai Mesias sebagaimana syarat yang dimengerti oleh mereka. Demikianlah yang terjadi dengan saudara Yesus ini. Ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ayat 6. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Ya, waktuku belum tiba. Belum tiba apa? Belum tiba yang seperti yang ditetapkan oleh Bapa. Belum genap. Maka dia tidak akan pergi. Ya toh? Ayat 7. "Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat." Iya. Makanya dia mau dibunuh, dia benci karena dia menyaksikan kejahatan manusia, keadaan manusia yang sebenarnya. Makanya saudaranya tidak percaya, orang-orang tidak menyenangi dia. Terus? "Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Iya toh? Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Jadi dia menunggu genapnya waktu. Lahirnya dunia pun menunggu genapnya waktu. Apa yang dilakukan semua pun menunggu genapnya waktu. Bahkan datanya kerajaan Allah pun menunggu genapnya waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa sendiri. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa yang sendiri." Ditetapkan oleh Bapa sendiri. Yesus selalu melakukan segala sesuatu sesuai jadwal yang dikehendaki oleh Bapa.
sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Bapa. Dia tidak melakukan menurut kemauannya sendiri. Makanya dia mengatakan dalam ayat ini, ayat yang ke-8 itu, pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Ayat 9 pasal 7. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Makanya dia ikut mereka ke Yerusalem, tinggal di Galilea karena dia menunggu waktu. Waktu yang sudah ditetapkan, waktu yang genap, yang seharusnya dia pergi nantinya. Ayat 10. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Nah, ini ada orang yang polemikus mengatakan, nah ini Yesus itu berbohong, berdusta. Katanya tidak pergi, kok pergi. Orang ini yang penafsirannya keliru. Yesus tidak mengatakan, coba kita baca yang ayat yang ke-8. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Aku belum pergi ke situ. Dia tidak mengatakan, aku tidak akan pernah pergi ke situ. Tidak mengatakan begitu. Ya kalau belum, lalu kemudian dia pergi, ya tidak berdosa dong. Dia kan menyesuaikan dengan jadwal waktu yang dikehendaki oleh Bapa untuk dia melakukan. Bagaimana ayat begini kok dikatakan Yesus itu berdusta gitu loh. Ya. Dikatakan lagi coba ayat 8 itu. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke Aku situ. belum pergi ke situ. Kalau belum nanti akan pergi berarti. Tidak ada dusta di sini. Terus karena waktuku belum genap. Ayat yang ke-10. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Iya tahu. Kan dia tidak mengatakan saya tidak akan pernah pergi. Jadi ini dia tidak berbohong kepada saudara-saudaranya. Saudaranya tidak tahu schedule-nya Yesus saja. Tidak tahu jadwalnya Yesus. Jadwal Yesus untuk pergi adalah sesuai kegenapan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa bagi dia untuk melakukan. Barulah dia pergi. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Kenapa? Kalau terang-terangan dia bisa sudah sebelum waktunya dibunuh orang. Makanya dia dengan tidak terang-terangan supaya menunggu waktu yang tepat di mana dia akan ditangkap dan dibunuh. Terus ayat 11. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Iya, rupanya dia sangat terkenal sebagai orang-orang yang Yahudi pada mencari dia. Terus? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Yesus menjadi sosok yang kontroversial. Ada yang mengatakan dia baik, ada dia menyesatkan, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Jadi untuk mengerti Yesus itu siapa, kita perlu mendapat penerangan dari Allah. Kalau enggak kita sesat semua itu. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat 15 dan 16. Ayat yang ke-16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi untuk mengerti Yesus itu identitas yang sebenarnya sebagai Mesias itu, kita perlu mendapat penerangan. Tidak bisa dengan teori-teori kita sendiri. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Makanya dikatakan juga dalam 1 Korintus pasal 13, pasal 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Hanya dengan penerangan dan pencerahan ilahi kita dapat mengaku identitas Yesus yang sebenarnya. Sebagai Tuhan, sebagai yang diangkat dalam kemuliaan, sebagai Mesias.
Yohanes 7 ayat 13. Yohanes 7 ayat 13. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi siapa ini? Rakyat biasa yang mengeluarkan dia, yang percaya kepada dia, dan lebih banyak itu. Yang membenci itu adalah para pimpinan saja. Nah, bahwa mereka tidak berani terang-terang menunjukkan pengikutnya banyak sekali waktu itu. Sebelum ada fitnahan dari para pemimpin agama. Dan inilah bahayanya kadang-kadang orang yang mengaku pimpinan agama itu malah menyesatkan pikiran orang banyak. Menimbulkan kebencian, ya, merendahkan orang, dan bukan menuntun orang kepada tingkah laku yang benar dan akhlak yang benar. Nah, saudara, saya kira untuk malam ini saya sampaikan pada itu saja. Nanti kita lanjutkan minggu depan ayat yang selanjutnya. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.